selamat datang di Liga Korupsi Indonesia, di mana para pejabat dan pengusaha berlaga bukan untuk menyejahterakan rakyat, tapi untuk menggasak uang rakyat. Laga kali ini pemirsa, persaingan makin sengit pemirsa antara PT Timah melawan Pertamina pemirsa. Kemudian kami mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti yang kemudian sampai pada kesimpulan adanya kerugian keuangan negara. Kejaksaan Agung menggeledah rumah mewah di Jakarta Selatan terkait dugaan kasus korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Montazah. Saya dari Prodi PGMI semester 2. Sebelumnya terhormat kepada Bapak Muhammad Imaduddin MM dan kepada teman-teman yang saya cintai. Tugas kali ini ialah MK Civic Education. Hai teman-teman semua, sehat-sehat ya, jangan sakit-sakit. Sudah malam, apa sudah tahu? Pastinya udah pada tahu kan, di 2025 ini, dari awal tahun kemarin, maraknya kasus korupsi di Indonesia kembali mencuat ke permukaan, yaitu PT Pertamina, Patra Niaga, dan PT Timah menjadi dua perusahaan yang terlibat dalam kasus korupsi besar-besaran. Menurut data yang ada, PT Pertamina Patra Niaga telah merugikan negara sebesar 968,5 triliun. Dan sementara itu, PT Timah juga telah merugikan negara dalam jumlah yang besar, namun jumlah pastinya belum diungkapkan. Kasus korupsi ini telah menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan lembaga anti korupsi. KPK telah melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap beberapa tersangka yang terlibat dalam kasus korupsi ini. Masyarakat diharapkan dapat mendukung upaya pemberantasan korupsi ini dengan cara memantau dan melaporkan tindakan korupsi yang terjadi di sekitar mereka. Dengan kerjasama yang baik, kita dapat menciptakan Indonesia yang bebas dari korupsi. Dari adanya kasus korupsi ini, dan tentu saja sudah pasti ada dampaknya para koruptor yang korupsi dari uang rakyat, yaitu dampaknya banyak sekali. Sudah pastinya kita akan kena dampaknya, karena dampaknya ini akan kemana-mana. Dampak yang pertama kali yang akan kita kena ya pastinya dampak ekonomi dari segi kerugian keuangan negara, lalu pengangguran dan kemiskinan, inflasi dan kenaikan harga. Dampak sosialnya yaitu kehilangan kepercayaan masyarakat, kerusuhan sosial, pengaruh negatif terhadap generasi muda, dan pastinya juga kena dampak politik yaitu kehilangan legitimasi pemerintah, kerusuhan politik, pengaruh negatif terhadap demokrasi. Setelah saya mengkaji dari kasus korupsi pada saat ini, menurut pendapat saya persoalan kasus korupsi pada tahun 2025 ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain 1. Lemahnya pengawasan dari pihak berwenang seperti KPK dan lembaga pengawasan lainnya dapat memungkinkan koruptor untuk melakukan tindakan korupsi dengan leluasa. 2. Kurangnya transparansi. 3. Pengaruh kekuasaan dan uang. 4. Kurangnya akuntabilitas. 5. Sistem yang korup dan tidak transparan di PT Timah dan Pertamina. Dari semua faktor yang disebutkan itu semua dapat memungkinkan para koruptor semakin mudah melakukan tindakan korupsi. Untuk mengatasi persoalan korupsi, perlu dilakukan beberapa upaya, antara lain, yang pertama, meningkatkan pengawasan dari pihak berwenang seperti KPK dan lembaga pengawasan lainnya. Yang kedua, meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya. Dan yang ketiga, meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya. Yang keempat, membuat sistem yang transparan dan akuntabel untuk mencegah korupsi. Dan yang terakhir,
mengurangi pengaruh kekuasaan dan uang dalam proses pengambilan keputusan di PT, Timah, dan Pertamina. Korupsi dari kita, oleh kita, untuk mereka. Kisah usang tikus-tikus kantor yang suka berenang di sungai yang kotor. Kisah usang tikus-tikus berdasi yang suka ingkar janji lalu sembunyi di balik meja teman sekerja, di dalam lemari dari baja. Kucing datang, cepat ganti muka, segera menjelma, bagai tak tercela. Masa bodoh, hilang harga diri, asal tak terbukti, tentu sikat lagi.